Salafi Wahabi adalah kaum tekstualis. Itu adalah ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang gak punya akal. Itu saya bantah dengan satu contoh kasus. Kasus eh, berwudu menyentuh istri apakah membatalkan wudu. Dan ini kaum Wahabi, kaum Salafi Wahabi yang dianggap tekstualis itu, kaum tekstual, mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti pendapat bahwa menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana Muhammadiyah juga menganggap bahwa menyentuh istri atau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya itu tidak membatalkan wudhu. Dan kaum yang teriak-teriak tekstualis tadi, kaum yang teriak-teriak Salafi Wahabi itu kaum tekstual yang hanya mengikuti teks saja, hanya mengikuti tulisan saja, tidak pernah menggunakan akal. Anjay, kayak mereka punya akal sendiri aja ya. Itulah ucapan orang yang baru berakal gitu. Contoh orang yang baru berakal, biasanya kalau orang baru berakal itu ya ucapannya sedikit-sedikit bawa-bawa akal. Padahal akal itu ada batasnya, akal itu terbatas tergantung ilmu yang dimiliki oleh orang yang punya akal tersebut. Dan orang-orang yang teriak-teriak Wahabi tekstualis itu ya punya akal sedikit dan tapi tidak ada ilmunya, jadi nggak ada logika. Maka banyakkan dari mereka itu IQ-nya rendah. Makanya Indonesia itu dihuni oleh orang-orang seperti mereka itu IQ-nya berapa? 78,49. Itu IQ bandul. Makanya santri Indonesia itu jarang ada yang cerdas kayak gitu. Jadi kenapa Salafi dan Muhammadiyah menganggap bahwa menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu? Karena mereka bukan kaum tekstualis. Jadi secara tekstual Al-Quran kan menyebutkan Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, dalam surat Al-Maidah bi aydikum minha. Dan atau kalian menyentuh perempuan. Jadi di sini jika menyentuh perempuan dan tidak ada air maka wudunya itu batal karena menyentuh perempuan. Nah, yang dibahas di sini adalah kata menyentuh. Apakah kata menyentuh itu disebut dengan menyentuh secara fisik, bersentuhan kulit, atau menyentuh itu artinya menggauli? Dan di dalam tafsir yang Ibnu Abbas menafsirkan bahwa menyentuh adalah menggauli. Kata la masa yula misu mula masa, dan mula masa itu menyentuh yang artinya menggauli. Jadi di situ Al-Quran menyebutkan secara kiasan dengan bahasa yang halus. Jadi tidak menyebutkan langsung secara menggauli karena itu dianggap kurang sopan. Jadi menggunakan kiasan. Dan itu dikuatkan dengan ayat wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, dalam surat Al-Ahzab. Dan jika kalian menceraikan mereka sebelum menyentuh mereka, dan dimaksud menyentuh mereka itu bukan bersentuhan secara fisik tapi menggauli. Jadi menceraikan setelah menggauli itu memberikan hukum yang berbeda dengan menceraikan sebelum menggauli, menceraikan setelah menggauli, dan itu ada hukum yang berbeda. Nah, jadi di sini menguatkan, bahkan di ayat lain itu hanya menggunakan kata mendatangi. Nisa hukum halasulakum fa'tu halasakum anna syi'tum. Perempuan kalian itu, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah. Fa'tu halasakum anna syi'tum, maka datangilah. Maksudnya datangilah adalah gaulilah. Gaulilah dari tempat yang mana saja. Maksudnya gini, mohon maaf ini agak sedikit jorok karena ini bahasan fikih seksual. Jadi di ayat tersebut disebutkan bahwa Yahudi itu meyakini kalau menggauli istri lewat dari belakang, maksudnya bukan dari duburnya, mohon maaf, bukan dari duburnya, dari ya lewat kemaluannya, tapi dari belakang, bukan berhadapan-hadapan tapi membelakangi gitu. Jadi itu menimbulkan anak yang juling atau anak yang cacat gimana gitu. Dan itu keyakinan Yahudi, dan keyakinan itu dibantah oleh ayat tersebut. Nisa hukum harsulakum fa'tu
harsakum annasyitum. Ya disebut dengan, dan di sini maksud saya disebut dengan ata yati itzian, itu mendatangi. Yang dimaksud dengan mendatangi adalah menggauli, bukan hanya sekedar mendatangi saja kalau secara tekstual. Kesimpulannya Salafi dan Muhammadiyah mereka tidak hanya sekedar menggunakan berdalil dengan tekstual saja, jadi mereka menggunakan akal sehat, akal yang waras. Dan sebaliknya orang-orang yang teriak-teriak tekstual, hanya tekstual dan tidak menggunakan akal, padahal mereka sendiri yang tidak menggunakan akal karena menafsirkan ayat itu mentah-mentah gitu. Ayat surat Al-Maidah tadi, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, dan itu mereka tafsirkan secara mentah-mentah dan dijadikan hukum. Dan itu bahaya, menyesatkan itu. Jadi efek kurangnya ilmu ya kayak gitu. Efek kurangnya ilmu apa ya, dikatakan filsafat juga nanti bahaya. Bukan namanya ilmu gaya bahasa lah. Jadi mereka kurang bergaul dengan ilmu seperti itu, jadi ya kalau bahasa mereka sendiri kurang aduh dolane, kurang jauh mainnya. Padahal itu adalah kata-kata yang mengenai mereka sendiri. Jadi mau ambruk kan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Ya membatalkan wudhu ya, tapi mereka ya kadang ya bersalaman dengan yang bukan mahramnya itu mereka bermudah-mudahan. Jadi bermudah-mudahan. Maka tidak heran jika pondok pesantren itu banyak cabulnya ya, karena tidak menjaga seperti itu, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, dengan santriwatinya, karena dianggap salaman dengan kiai itu barokah dan seterusnya, padahal itu maksiyah bukan barokah. Dan ada sebuah cerita yang sangat menggelitik hati saya gini. Ada seorang suami istri, jadi suaminya itu Muhammadiyah, istrinya itu orang yang menganggap bahwa menyentuh bersentuhan suami istri itu membatalkan wudhu gitu. Saya tidak salah sebutin, kalian pasti tahu benderanya apa. Dan yang perempuan ini, yang istrinya ini ngotot banget. Jadi kalau bersentuhan dengan suaminya kan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah tidak menganggap itu batal. Dan sebenarnya mereka mau sholat berjamaah gitu. Nah, si istri ini memaksain suaminya dipaksa harus wudhu lagi. Nah, ini apa agak jeglek ngerasain kayak gini gitu. Maksudnya kenapa kok berbeda fikih, kok kenapa harus maksain orang gitu. Ya kalau memang dia menganggap wudhu dia batal, ya dia wudhu, silakan wudhu lagi. Tapi dia tidak perlu maksain orang lain buat wudhu lagi karena dia yang dia anggapnya batal itu. Padahal orang lain tidak menganggapnya batal. Dan ini kan bukan toleransi, dan ini salah satu mazhabnya orang-orang yang intoleran dalam berfikih kayak gini. Makanya saya bilang ke orang yang berpendapat wudhunya bersentuhan dengan bukan mahram itu membatalkan wudhu, orang yang kurang pintar dalam memahami dalil gitu. Itu aja sih kesimpulannya. Jadi stoplah berteriak-teriak kurang itu tekstualis, orang-orang itu kurang akal, padahal yang kurang akal yang sering teriak-teriak kayak gitu.